Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarso dari UT PJJ Palembang dengan NIM 85918141514. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas dari UT, yakni MK Pratikum IPA di SD. Adapun yang ingin saya praktikkan kali ini yakni tentang makhluk hidup. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yakni tema dengan gerak pada tumbuhan. Pada kali ini saya akan mencontohkan dari tumbuhan putri malu. Saya akan mempraktikkan MK dari Pratikum IPA di SD. Pada kali ini saya akan mengambil contoh dari tumbuhan putri malu, yakni membahas tentang Sein monasti dan Nyctimonasti. Ada beberapa alat untuk dipersiapkan. Yang pertama tabel pengamatan, kemudian pulpen untuk menulis hasil praktikum, kemudian HP untuk memfoto dan merekam video, serta sebagai stopwatch sebagai pengukuran waktu, serta tanam putri malu sebagai bahan percobaan. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, pertama-tama kita langsung pergi ke alam sekitar kita. Sebagai bahan pengamatan kali ini, saya akan melakukan beberapa percobaan gerakan. Yang pertama yaitu gerakan seismonasti. Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan, getaran atau guncangan, yang dimana arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Gerakan ini termasuk gerak nasti, gerak tumbuh yang arahnya tidak tergantung pada arah stimulus, khususnya akibat stimulasi mekanisme sentuhan. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan terhadap tanaman putri malu ini. Percobaan pertama kita lakukan yaitu dengan sentuhan halus, kemudian yang kedua sentuhan sedang, dan yang ketiga sentuhan kasar. Kita akan mengamati apa yang terjadi terhadap tumbuhan putri malu ini terhadap ketiga sentuhan ini, dan tidak lupa juga kita kasih pengukur waktu memakai stopwatch yang ada di dalam ponsel kita. Berapa lama yang diperlukan oleh tumbuhan putri malu untuk dapat kembali membukakan daun-daunnya. Langsung saja ya teman-teman sekalian, kita ke percobaan pertama, yakni dengan sentuhan halus. Ternyata setelah kita sentuh dengan sentuhan halus teman-teman, tanaman putri malu ini akan menguncupkan sebagian daun-daunnya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman sekalian, kita ukur dengan stopwatch. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan melakukan sentuhan sedang. Dan yang terjadi ialah daun tumbuhan putri malu ini mengatupkan dengan cepat. Coba kita perhatikan secara seksama. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan dengan mengukur waktu tumbuhan putri malu ini dengan stopwatch. Ternyata waktu yang diperlukan 4
menit 45 detik. Dan tidak lupa pula kita catat hasil pengamatan kita pada hari ini. Nah teman-teman, setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Putri Malu untuk membukakan daunnya kembali yakni 4 menit 45 detik. Dan jangan lupa pula kita catat di dalam tabel pembukuan. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu dengan sentuhan kasar. Apa yang terjadi pada tanaman Putri Malu ini? Ternyata teman-teman, daun Putri Malunya melikupkan daun-daunnya beserta batangnya. Tak lupa pula kita catat dalam tabel pengamatan kita. Kemudian kita ukur berapa lama waktu yang diperlukan Putri Malu untuk kembali seperti semula. Nah, ternyata waktu yang diperlukan tanaman Putri Malu ini 8 menit 15 detik. Dan tak lupa pula kita catat hasil pengamatan tadi di dalam tabel pengamatan. Lalu kita catat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman Putri Malu mengalami gerak sen monasti. Karena respon sentuhan dan reaksi daun pun variasi, tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung Putri Malu mengatup. Saat saya beri sentuhan sedang, seluruh daun Putri Malu mengatup dengan pelan. Saat saya beri sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal daun Putri Malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan tanaman Putri Malu untuk melakukan gerak sense monasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri disebut juga dengan gerak yang disebabkan oleh suasana gelap, atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan Putri Malu akan mengatup daunnya. Akan menjelaskan gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti ini gerak yang terjadi pada tumbuhan karena kekurangan cahaya. Biasanya terjadi pada malam hari. Nah, maka kali ini kita praktekkan dengan menutup tumbuhan Putri Malu tersebut dengan benda seperti yang telah kita sediakan ini. Nanti kita lihat reaksinya bersama-sama apa yang terjadi setelah kita tutup pada pohon Putri Malu tersebut. Baiklah, kali ini saya akan menutup tumbuhan Putri Malu tersebut dengan kardus yang sudah saya tutup dengan plastik hitam. Nah, apa yang terjadi setelah kita tutup pada Putri Malu, dan kemudian kita tulis yang ditutup ini dengan, anggap saja bagian A yang kita biarkan terkena cahaya matahari ini, yang B. Terima kasih. Nah, coba perhatikan. Putri Malu. Nah, ini pohon Putri Malunya kita tutup terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tulis ini yang A, dan yang di atasnya ini yang kena matahari ini yang B. Coba kita pakai waktu apa yang terjadi atau apa reaksi dari tumbuhan tersebut. Ini saya akan memberi label tumbuhan Putri Malu yang ditutupi dengan kardus ini, saya kasih label A, dan yang terkena matahari ini saya kasih label B. Oke,
setelah beberapa menit atau sekitar setengah jam kita lihat reaksi dari putri madu tersebut. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kita tutup dengan kotak yang telah kita sediakan, kemudian kita hitung dengan menggunakan stopwatch yang ada di dalam HP, dan jangan lupa kita catat hasil pengamatan kita dalam tabel pengamatan. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membuka kotak yang telah kita kasih waktu selama 30 menit, dan kita lihat apa yang terjadi pada tumbuhan putri malunya. Dan ternyata daunnya melikup beserta dengan dahan-dahannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas gerakan geotropisme negatif pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya perlukan, yang pertama tabel pengamatan, pulpen, pot yang sudah saya label A dan B, kemudian biji kacang hijau dan air. Dua pot yang sudah saya kasih label A dan label B ini sudah berisi tanah, dan tidak lupa pula sudah saya lubangi agar air di dalam pot ini mudah keluar. Baiklah, langkah pertama saya akan tanam biji kacang hijaunya di atas pot yang sudah saya labeli. Dan jangan lupa kita kasih sedikit air. Kemudian kita taruh pot ini di bawah sinar matahari selama 7 hari. Nah, nanti kita lihat perkembangan dari biji kacang hijau ini. Terima kasih.